Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini ada rel kereta api yang bisa melengkung-lengkung seperti ini. Mengapa rel kereta api bisa melengkung seperti itu ya? Apakah ada alien yang merusaknya? Oke, mari kita lihat pada video kali ini, yaitu tentang pemuaian. Pemuaian pada video bagian kedua untuk Fisika SMP kelas 7 bersama saya, Yosef Indra Waluyo. Pada video pertama kita sudah masuk kepada pemuaian, pengertiannya yaitu pertambahan ukuran suatu benda karena kenaikan suhu. Kita mengingat kembali ya pada video yang pertama. Kalau Anda ingin jelas video yang pertama, silakan dilihat pada link yang di atas ya. Kemudian penyusutan adalah pengurangan atau mengecilnya ukuran suatu benda karena penurunan suhu benda. Penyebab dari pemuaian adalah perubahan suhu. Perubahan suhu yang besar itu menyebabkan benda memuai atau pemuaian, sedangkan perubahan suhu yang mengecil atau negatif itu adalah penyusutan. Pemuaian itu menyebabkan masalah. Ya, yang pertama masalah yaitu rel kereta api yang melengkung. Jadi rel kereta api sepanjang ini pada gambar ini yang lurus ini ya, ini tidak berupa satu batang rel utuh begitu bukan, tetapi terdiri dari beberapa bagian. Nah, pada sambungan dari rel itu antar bagian itu kan dipisah-pisah, maka mereka disambung. Nah, antar penyambungan itu kalau tidak diberi celah, maka dia mepet seperti ini ya. Ini ya, mepet seperti ini. Nah, ketika dia dipanaskan, dia tidak punya ruang untuk bertambah panjang ketika dia terkena panas. Maka yang terjadi adalah muai relnya itu akan bertabrakan sehingga menyebabkan rel ini akan melengkung. Melengkungnya bisa bergeser ke atas atau bisa bergeser ke bawah seperti ini. Nah, solusinya bagaimana supaya rel ini ketika dihubungkan tidak melengkung, maka antar rel ini diberi jarak atau diberi celah. Ini solusinya. Nah, seperti pada gambar ini ya. Rel kereta api diberi celah antar sambungan rel ini. Ini ada sambungannya, ada relnya. Nah, ini celahnya. Ya, celah antar relnya. Seperti itu untuk penyelesaian masalah pertama dari pemuaian. Masalah yang kedua, kabel listrik itu menegang dan akan putus di saat dingin. Nah, kabel listrik itu pada saat dia panas, maka kabel listrik ini akan bertambah panjang. Maka kalau bertambah panjang, dia akan melengkung. Melengkungnya sampai ke bawah. Ya, ini kena panas. Sedangkan jika dia di musim yang dingin atau di udara yang dingin, dia akan menegang seperti ini. Maka kalau dia dipasangnya itu tegang seperti ini atau memasang kabel listrik ini tidak dikendorkan, maka ketika di saat yang dingin dia akan menegang dan bisa menyebabkan putus. Maka solusinya apa? Solusinya ya dipasangnya agak ngendor. Maka pemasangan kabel listrik itu mengendor agar di saat dingin kabel listrik tidak putus. Itu solusinya. Salah yang ketiga, yaitu kaca jendela bisa pecah sendiri. Nah, kaca jendela itu bisa pecah sendiri. Ini
Jangan dipikir nanti ada hantu atau ada makhluk asing ya. Tapi dia ini bisa pecah karena ketika dia memuai, kaca jendela ini tidak diberi tempat untuk memuai. Sehingga dia mengenai bingkai dan kacanya akhirnya menabrak bingkai dan pecah. Itu penyebab dari mengapa kaca jendela itu bisa pecah sendiri. Maka ini diberi ruang atau celah untuk memuai di saat pemasangan kaca jendela. Manfaat pemuaian. Jadi pemuaian ini juga ada manfaatnya. Yang pertama, pembuatan termometer itu menggunakan prinsip dari pemuaian zat cair. Jadi ketika benda itu panas, maka volume dari zat cair itu meningkat. Ya. Ini misalnya dia belum dipanaskan ya. Kemudian dipanaskan, dia akan meningkat dan menunjukkan angkanya. Nah, ini adalah contoh dari termometer zat cair. Ya. Kemudian yang kedua, untuk membuka tutup botol yang sulit dengan cara menyiramkan air panas. Jadi kalau susah membuka tutup botol, selain menggunakan alat membuka tutup botol itu sudah susah, maka masukkan aja botol itu ke dalam air panas seperti ini. Maka lama-kelamaan dia akan memuai, dan membukanya jangan di air panas ya. Kita keluarkan, kemudian kita cukit perlahan, dia akan terlepas. Itu manfaat dari pemuaian. Yang ketiga, seringkali kita kalau ada acara begitu ya, menumpuk gelas seperti ini. Nah, kalau sudah tertumpuk seperti ini bagaimana menyelesaikannya? Jangan dipecahin, nanti tambah rusak semua. Jadi solusinya bukan dipecahkan yang bawah, tetapi dengan cara, iya betul sekali, kita masukkan saja gelas A dan B ini yang bertumpuk ini ke dalam air panas. Nah, ketika masuk dalam air panas ini, maka gelas yang B ini akan memuai. Nah, kalau memuai, maka gelas A ini dengan mudah bisa ditarik. Jadi pemuainya terkena gelas B dulu. Gelas B dia memuai, baru perlahan-lahan kita tarik ke atas gelas A-nya. Nah, itu untuk solusinya. Nah, manfaat yang keempat, kita memasang roda logam pedati. Pedati itu seperti dokar ya, atau andong. Ya. Dengan cara memanaskan roda terlebih dahulu, setelah memuai dipasang pada peleknya. Roda yang terpasang akan semakin erat ketika benda telah menyusut. Jadi ini roda kayunya atau peleknya lah ya. Kemudian di luarnya ini dipasang besi. Nah, untuk memasangnya ini kan harus ukurannya pas. Nah, untuk supaya pas, tidak mungkin kan kita langsung rusakkan seperti ini ya. Kita pasangkan, maka kita buat longgar dulu besi ini. Dengan cara kita panaskan besi ini sehingga dia bertambah memuai panjangnya. Ya, ketika dia sudah longgar, panjangnya sudah agak besar dibandingkan dengan keliling dari roda kayu ini, maka kita pasangkan. Setelah pasang pas, kemudian kita siram dengan air, dia akan menyusut dan akan langsung terpasang dengan erat pada roda kayu ini. Seperti itu pemasangannya. Yang kelima, manfaatnya adalah pada bimetal. Bimetal itu adalah dua logam yang digeling menjadi satu. Biasanya dipakai pada alarm kebakaran atau setrika listrik otomatis. Jika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam dengan koefisien muai yang lebih kecil. Nah, ini keping bimetal seperti ini.
Ini di gambar yang kiri ya. Ini adalah prinsipnya setrika otomatis itu ya. Kalau dia nanti panas, dia akan mengenai sensor atau alat dari setrika otomatis, maka ketika panas dia akan menyentuh koefisiennya pada batang logam yang bawah, maka suhunya tidak meningkat atau listriknya dimatikan, sehingga elemen dari pemanasnya itu akan berhenti mengandalkan listrik, sehingga panasnya juga akan turun. Nah, ketika turun dia akan melengkung lagi ke atas seperti gambar yang di atas. Nah, ini penjelasannya supaya lebih jelas ya. Lebih jelas seperti ini. Nah, jika dipanaskan, keping bimetal akan melengkung ke arah dengan koefisien yang lebih kecil. Ini, oke, saya beri contoh. Yang pertama, yang bagian atas adalah kuningan. Yang bagian bawah adalah besi. Seperti ini ya. Ini, ya. Oke, ini. Ini kuningan, ini besi. Oke, ini kondisi awalnya. Ketika dia dipanaskan, ya, maka kuningan ini mempunyai koefisien yang lebih besar, yaitu 19 mikrometer per derajat Celcius. Maka ketika dia dipanaskan, dia akan bertambah panjang nih, ya. Kelihatannya, ini koefisien kuningannya lebih panjang. Sehingga ketika dia panjang seperti ini, dia akan menekuk ke bawah. Menekuk bawah seperti ini. Nah, ini keping bimetal dipanaskan. Kalau didinginkan, maka kuningan ini lebih cepat menyusut juga. Ya, lebih cepat menyusut dibandingkan besi, maka dia akan kembali lagi ke posisi normal, kemudian dia lebih cepat menyusut, sehingga besi ini masih lebih panjang. Maka ketika dia lebih panjang, dia menekuk ke atas. Sehingga ketika bimetal itu didinginkan, maka dia akan melengkung dengan koefisien muai yang lebih besar. Seperti ini. Oke, gambarannya seperti itu untuk mudahnya. Ya. Terima kasih telah belajar fisika bersama saya, Yosef Indra Waluyo. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan Anda like. Dan jika ada pertanyaan atau ada komentar yang ingin kalian berikan, maka silakan berikan pada kolom komentar. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan Anda sharekan kepada teman atau saudara yang membutuhkan video pembelajaran fisika pemuaian ini. Dan jika Anda ingin melihat video pembelajaran fisika berikutnya, silakan Anda subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang menarik dari fisika. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya.